Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Susilowati, peserta Latsar CPNS Angkatan 30. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Dian Kusumawati, Eskep Nurse. Beliau adalah Kepala Ruang Hemodialisa Rumah Sakit UGM. Beliau ini juga menjabat sebagai Sekretaris PD IPDI DIY. Betul ya, Bu ya? Ya, PD IPDI DIY dan Sekretaris PPIPD. Oh, nggih, siap. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu ya mengenai bagaimana implementasi nilai-nilai dasar ASN atau yang sering kita sebut dengan aneka. Sebelumnya boleh tahu Ibu bekerja sebagai ASN sudah berapa lama Ibu? Sejak tahun 2010. Berarti Sudah sekarang 11 sudah tahun ya? 11 tahun ya. Iya. Enggak. Sering kita dengar ya Bu ya bahwa ASN atau pelayan publik itu, ini saya katakan pelayan publik ya Bu ya, ASN, harus memiliki karakter aneka. Menurut Ibu Dian sendiri, ASN yang beraneka itu yang seperti apa sih Bu? Eh, Jadi Oh, ASN yang beraneka itu ya yang bisa mengimplementasikan begitu nilai-nilai yang ada antara lain akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi tentu saja dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari begitu. bisa diberikan contohnya mungkin Bu penerapan apa namanya nilai-nilai dasar PNS ini di dalam unit kerja Ibu, apakah sudah terimplementasi dengan baik atau belum? Dan mungkin bisa diberikan contohnya. Kalau untuk akuntabilitas sendiri, contohnya adalah pengisian rekam medis. Jadi setelah kita melakukan pelayanan ke pasien, apa yang kita lakukan ke pasien, tindakan apa yang kita lakukan ke pasien, respon pasien itu apa, itu akan kita isikan di rekam medis. Dan rekam medis yang diisikan oleh teman-teman itu akan kita nilai setiap bulannya. Bagaimanakah pengisiannya? Apakah sudah lengkap atau belum gitu. Nah, rata-rata untuk pengisian rekam medis itu sendiri nilainya kurang lebih antara 78 sampai dengan 90. Artinya memang belum sempurna sekali terkait dengan pengisian rekam medis itu, tetapi kita dorong teman-teman itu untuk mengisi lebih lengkap lagi begitu. Kemudian yang kedua adalah pembagian job deskripsi yang jelas begitu antara masing-masing perawat gitu. Kan ada di samping tugas mereka itu sebagai seorang perawat, tetapi mereka juga dibebani dengan tugas yang lain, misalnya sebagai koordinator linen, kemudian koordinator reprocessing dialiser, kemudian koordinator mutu dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaporan tindakan dalam logbook. Jadi untuk rekan-rekan perawat sudah kita bagikan lembar logbook, kemudian untuk diisi setiap kali melakukan tindakan ke pasien. Itu untuk nilai akuntabilitas. Sedangkan untuk nilai nasionalismenya sendiri, untuk nilai nasionalisme kita terapkan pada saat kita meeting morning, kita post conference seperti itu. Jadi ketika kita meeting morning itu untuk menyampaikan hal-hal apa saja sih yang nanti akan kita berikan ke pasien atau apakah pada pasien-pasien itu ada hal-hal tertentu yang nanti akan kita berikan, misalnya oh si pasien A nanti akan transfusi seperti itu. Kemudian pada saat post conference kita akan berdiskusi di sana bagaimana sih pencapaian layanan pada saat itu begitu. Kemudian yang selanjutnya kalau misalnya Etika. terjadi masalah, ya kalau misalnya terjadi masalah, tentu saja kita musyawarahkan bersama untuk menemukan solusinya. Kemudian yang selanjutnya
kebetulan karena kita memang dalam satu ruang itu muslim semua, ya kita berikan waktu teman-teman itu untuk menjalankan ibadahnya begitu. Jadi ketika misalnya sudah adzan zuhur atau adzan asar begitu, kita gantian untuk menunaikan ibadah sholatnya begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan etika publik, tentu saja ketika kita melakukan pelayanan kan sudah diatur, ada SPO ya, standar prosedur operasional. Jadi sebisa mungkin kita melakukan tindakan-tindakan itu sesuai dengan SPO begitu. Kemudian ketika ada hal-hal yang itu perlu untuk dimintakan inform consent atau persetujuan ke pasien, kita juga mintakan inform consent. Selanjutnya, karena kita memang melayani pasien BPJS, melayani pasien umum, harapannya kita tidak membeda-bedakan pelayanan yang kita berikan, walaupun ada pasien kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun pasien dengan umum, serta melakukan pelayanan secara, kalau moto di tempat kami adalah friendly and caring hospital begitu. Selanjutnya terkait dengan komitmen mutu. Terkait dengan mutu ini kita ada kredensial perawat sehingga kompetensi perawat bisa terjaga kualitasnya. Selain itu untuk teman-teman perawat dialisis, karena perawat dialisis ini memang perawat khusus ya, artinya mereka memiliki sertifikat kompetensi. Setiap 5 tahun sekali mereka harus mengikuti resertifikasi supaya terjaga kompetensi sebagai seorang perawat dialisis. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan inovasi terkait pelayanan kepada pasien. Nah, untuk inovasi, ide-ide dari teman-teman perawat ini sangat kita gali, sangat kita motivasi teman-teman itu untuk mengeluarkan ide-idenya seperti itu. Dan saya rasa dari awal kita mulai operasional untuk hemodialisa sampai dengan saat ini banyak sekali ide-ide yang sudah diberikan oleh teman-teman dan memberikan sumbangsih untuk pelayanan kepada pasien. Dan yang terakhir adalah mengembangkan penelitian-penelitian, walaupun penelitian ini tidak murni oleh teman-teman perawat sendiri, tetapi alhamdulillah di tempat kami banyak sekali peneliti-peneliti dari FKM Fakultas Kedokteran UGM, dalam hal ini bisa pendidikan dokter, bisa gizi, bisa kemudian perawat, bisa juga teman-teman dari farmasi UGM yang melakukan penelitian di tempat kita. Nah, dengan banyaknya penelitian itu kita juga belajar begitu. Kita juga belajar bagaimana mengadakan penelitian, kemudian ada juga yang mengajak penelitian ke kami begitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan anti korupsi. Nah, terkait dengan anti korupsi ini tentu saja kita menolak ketika pasien ya kita pahami bersama ya, kita kan melakukan tindakan hemodialisis pada pasien seminggu 2 kali, sehingga antara perawat dengan pasien itu tuh sudah terjalin hubungan yang cukup akrab gitu ya, sudah seperti keluarga sendiri. Dan kadang pasien itu tuh memberikan oleh-oleh atau buah tangan. Nah, dengan adanya kondisi-kondisi yang seperti itu, kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada pasien begitu, bahwasanya apa yang tugas kita utamanya adalah melayani pasien begitu. Seandainya mereka itu memberikan dalam tanda kutip oleh-oleh atau gratifikasi semacam itu, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan bagi pasien yang lain, dan tentu saja untuk menurunkan intens kita gitu pada seorang pasien tertentu begitu. Jadi kita berikan edukasi, Bapak Ibu mohon maaf, ini adalah memang tugas kita, jadi mohon maaf untuk buah tangannya atau oleh-olehnya mungkin kami minta dalam bentuk doa saja begitu. Lalu selama mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN tersebut, apakah ada hambatan atau tantangan yang Ibu alami?
Iya, memang, ketika kita dalam memberikan pelayanan ke pasien dan kita juga berada dalam satu sistem, di mana dalam sistem itu tidak hanya perawat, tidak hanya dokter, ada juga pekarya, pramuhusada, seperti itu, kita pasti banyak benturan-benturan di sana. Saya contohkan adalah belum maksimalnya penerapan SPO, begitu. Jadi, teman-teman itu kadang-kadang dia bekerjanya, berdasarkan rutinitas saja, begitu. Kemarin seperti ini nggak apa-apa, pasiennya aman-aman saja, tapi kan tidak seperti itu gitu. Kita bekerja sudah diatur sesuai dengan SPO dan yang berlaku dan itu akan kita ulang-ulang terus pada saat meeting morning maupun post conference. Mungkin itu Mbak Umi. Oh iya Bu, luar biasa sekali ya Bu ya, nilai-nilai dasar ASN-nya sudah benar-benar banyak diimplementasikan di unit kerja Ibu. Sangat menginspirasi saya sebagai ASN baru. Ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir Bu, bisa diberikan saran dan masukannya untuk saya atau kami ini ASN yang baru, bagaimana agar kami bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN itu ke dalam diri kami. Baik, apa ya, yang pertama adalah cintai pekerjaan Anda. Ketika teman-teman itu sudah mencintai pekerjaannya, itu harapannya adalah apa yang Anda berikan ke pasien itu sesuai dengan SPO yang sudah ada, begitu. Kemudian yang kedua, patuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku itu bisa jadi dari SPO ya, bisa jadi peraturan-peraturan yang sudah ada di dalam ruangan, peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit, kemudian kode etik keperawatan itu tolong untuk dipatuhi. Dan yang selanjutnya adalah selalu meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya dapat kita apa namanya? Kita ikuti melalui seminar atau diklat saja, tetapi melalui diskusi-diskusi pun ya, diskusi dari apa? Diskusi dari hal-hal yang terjadi pada pasien, mengapa pasiennya panas, mengapa pasiennya itu mual, mengapa pasiennya muntah, hal-hal yang sepele seperti itu bisa kita jadikan diskusi gitu. Nah, terkait dengan apa namanya seminar ataupun diklat, sekarang ini banyak sekali seminar atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara online Online. begitu ya, ya secara online itu dan semakin memudahkan kita untuk mencari ilmu gitu. Jadi ketika teman-teman itu sudah menjadi ASN, harapannya teman-teman itu tidak cukup berpuas diri dengan ilmu yang sudah teman-teman apa punyai saat ini, tetapi belajar itu adalah long life education sehingga tolong jangan berpuas diri, teman-teman harus selalu meningkatkan keilmuan supaya nanti bisa memberikan layanan yang optimal kepada pasien. Begitu Mbak Umi. Terima kasih sekali Bu atas saran dan masukannya yang luar biasa. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman Ibu selama 11 tahun menjadi ASN. Ya. Semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa bermanfaat terutama untuk saya sendiri agar bisa menjadi ASN yang berkarakter aneka. Terima Ya, kasih Ibu. Selamat malam. ya, selamat malam.